Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, masih semangat kan belajarnya? Nah, kali ini kakak akan menjelaskan materi IPA dengan materi perkembangbiakan hewan pada siswa kelas 6 SD. Jadi ini untuk materi kelas 6 SD. Oke, simak ya penjelasan dari kakak. Perkembangbiakan hewan. Jadi itu untuk materi yang saya akan jelaskan. Adik-adik belum tahu pasti apa sih itu berkembangbiak atau perkembangbiakan. Artinya adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Nah, di sini pada perkembangbiakan hewan ini dibagi menjadi dua cara. Yang pertama, secara generatif, yang artinya melalui proses perkawinan bertemunya sel telur dan sel sperma. Yang kedua, secara vegetatif adalah perkembangbiakan tidak melalui peristiwa perkawinan. Nah, pada perkembangbiakan generatif ini ada 3 macam, dibagi 3 macam. Pertama ovipar, kedua vivipar, ketiga ovovivipar. Ovipar atau bertelur. Nah, untuk ovipar bertelur itu embrio berkembang di dalam telur yang sudah dikeluarkan dari dalam tubuh induknya. Jadi, ovipar itu cara bertelurnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pembuahan internal, 2. Pembuahan eksternal. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dulu pembuahan internal itu apa. Pembuahan internal adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk, seperti yang saya contohkan adalah ayam. Ini untuk sel telur ayam, dan ini untuk sel sperma. Mereka bertemu dan akan membentuk telurnya, dan itu nanti akan keluar dari dalam induknya dan akan menetas, karena ayam juga bisa mengerami. Untuk yang kedua, pembuahan eksternal. Pembuahan eksternal adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk. Yang saya contohkan adalah seperti pada ikan. Jadi, ini adalah pembuahan di luar induk. Sel telur, sel sperma, dan akan menetas dengan sendirinya. Dan ini yang kedua, perkembangbiakan generatif dengan cara vivipar atau melahirkan. Untuk vivipar ini, dari sini pengertiannya adalah berkembang di dalam tubuh induknya dalam rahim induk. Kemudian dilahirkan, contohnya seperti yang saya gambarkan di sini adalah kelinci ya. Kelinci. Nanti kelinci ini akan melahirkan dengan prosesnya. Yang ketiga adalah perkembangbiakan generatif secara ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Dari pengertiannya, ovovivipar adalah embrio berkembang dalam telur yang disimpan di dalam tubuh hingga menetas baru, kemudian dilahirkan. Yang saya contohnya adalah bunglon. Jadi ini untuk telur dari bunglon ini, dan ini akan menetas di dalam induknya, hingga di dalam induknya nanti akan keluar sebuah calon anak bunglon. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah penjelasan dari perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, sekarang lanjut lagi ke perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Apa sih itu vegetatif? Nah, vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melalui peristiwa perkawinan. Kira-kira seperti apa yaitu yang tidak melalui perkawinan? Nah, ini dibagi 3 macam. Yang pertama, tunas. Yang kedua, membelah diri. Yang ketiga, fragmentasi.
Dari sini pengertian tunas. Tunas adalah pertumbuhan calon anak berupa tunas yang menempel pada tubuh induknya hingga dia cukup dewasa untuk dapat melepaskan diri. Nah, untuk ini adalah tunas dewasa. Tunas dewasa nanti akan menjadi tunas anak. Ini tunas anak. Dan akan membentuk tunas mulai dewasa. Tunas mulai dewasa ini. Dan akan membentuk lagi untuk melepaskan diri. Tunas ini akan mulai melepaskan diri. Jadi itu adalah contoh dari perkembangbiakan vegetatif secara tunas pada hewan hidra. Pada hewan hidra. Nah, yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif secara membelah diri. Ini saya akan mencontohkan pada hewan amubah. Nah, untuk penjelasannya, membelah diri adalah hewan berkembang biak dengan cara membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Contohnya amubah. Inti sel, sitoplasma. Ini adalah inti selnya dan ini adalah sitoplasma. Ini adalah yang pertama, amubah dewasa. Yang kedua, ini adalah pembelahan inti sel. Pembelahan inti sel. Pembelahan inti sel. Dan yang ketiga adalah pembelahan pembelahan sitoplasma. Pembelahan sitoplasma. Pembelahan sitoplasma. Pembelahan dan selanjutnya akan membentuk amubah menjadi dua bagian. Nah, itu adik-adik. Untuk yang ketiga, perkembangbiakan vegetatif secara fragmentasi. Nah, untuk fragmentasi pengertiannya adalah berkembang biak dengan cara memotong bagian tubuhnya, lalu bagian tubuh yang terpotong itu akan tumbuh lagi. Seperti yang saya contohkan adalah cacing pipih. Nah, di sini adalah bagian dari cacing pipih ya. Bagian dari cacing pipih. Ini akan terpotong menjadi bagian kepala, tubuh, ekor, dan akan terpotong lagi menjadi bagian tubuh ekornya dan tubuh. Jadi ini akan menjadi bagian tubuh, ekor, dan tubuh. Dan untuk tubuh ini akan menjadi bagian tubuh, kepala, dan ekornya. Dan untuk ekor ini akan membentuk bagian tubuh, dan kepalanya. Nah, adik-adik, itulah penjelasan dari perkembangbiakan hewan maupun dari generatif dan vegetatif. Nah, kali ini kakak akan memberikan soalnya. Soal pertanyaan dan dicatat ya. Dicatat ya di bukunya masing-masing. Yang pertama adalah berikan contoh perkembangbiakan generatif secara ovipar, vivipar, ovovivipar.
Dan itu disebutkan 2 contoh. Apa saja sih hewan yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Yang kedua, berikan contoh perkembangbiakan pada hewan tunas, membelah diri, fragmentasi. Sebutkan 2 contoh saja. Jangan lupa dicatat dan dijawab. Adik-adik bisa menyimak sebuah materi yang berupa video. Jadi disimak ya adik-adik. Nah, tadi sudah melihat videonya seperti apa yang berupa materi dan contoh-contoh penggambarannya. Nah, sekarang adik-adik, ayo dicoba ya. Ini kita akan menggolongkan gambar sesuai dengan cara berkembang biaknya. Ovipar, vivipar, ovovivipar. Seperti ini, itik. Burung, katak, ikan, dan ayam. Dan untuk vivipar ini, anjing, kucing, harimau, kuda, sapi. Dan untuk selanjutnya ovovivipar, lon atau kadal, buaya, ikan paus, dan kuda laut. Nah, adik-adik sudah jelaskan penjelasan dari saya dengan menggolongkan beberapa hewan ini. Nah, adik-adik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi dari materi, gambar, mungkin adik-adik pasti paham, bisa memahaminya. Jadi, sudah selesai penjelasan dari saya. Mungkin adik-adik bisa merangkum yang tadi, materi yang saya jelaskan tadi sampai selesai di buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.